Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai materi DNS server ya teman-teman. Nah, di sini DNS servernya meliputi caching dan forwarding teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama yaitu konsep DNS. Nah, jadi untuk DNS ini konsepnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika host OS teman-teman ingin atau virtual mesin teman-teman ingin mengakses sebuah facebook.com. Nah, ini itu dari host OS tidak langsung ke facebook.com teman-teman. Nah, host OS ini akan merequest IP address facebook.com ini ke DNS server Google teman-teman. Nah, dari DNS server Google ini akan memberikan IP facebook.com ke host OS teman-teman, yaitu 157.240.208.35 teman-teman. Lalu dari host OS baru ke facebook.com teman-teman. Nah, jadi sekian untuk konsep dari DNS server tersebut teman-teman. Baik, kita masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client teman-teman. Nah, jadi sekarang kita langsung saja buka Ubuntu client kita. Sebentar, saya login terlebih dahulu. Jika sudah, teman-teman bisa langsung saja buka terminal lalu masuk ke dalam root teman-teman. Sebentar, saya login terlebih dahulu. Nah, jika maaf ini terjadi salah, saya salah perintah. Di sini saya masukkan ulang. Nah, di sini ketika teman-teman sudah masuk ke dalam root, teman-teman langsung saja masuk ke dalam nano /etc/host teman-teman. Nah, di sini pada localhost ini teman-teman tinggal ditambahkan saja untuk IP server 1 Debian nya dan server 2 Ubuntu-nya teman-teman. Nah, keuntungan dari menambahkan ini adalah kita dapat mengeping tanpa memasukkan IP teman-teman, dan kita juga dapat melakukan remote tanpa menggunakan IP teman-teman. Jadi kita hanya mengetikkan localhostnya. Nah, jadi untuk server 1 Debian itu saya hostnya yaitu SVR1 teman-teman. Maaf, SVR1 strip Debian teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu server Ubuntu-nya, kita masukkan IP-nya lalu masukkan hostname-nya lalu masukkan localhost-nya strip Ubuntu, dan kita yang terakhir yaitu masukkan IP dari routernya teman-teman. Kita masukkan lalu kita masukkan localhost-nya teman-teman. Jika sudah, kita bisa save saja dengan Ctrl X Y lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita coba melakukan ping, yaitu ping SVR1 strip Debian lalu kita enter. Nah, di sini sudah berhasil TTL teman-teman. Lalu kita coba lagi untuk server 2 yaitu Ubuntu. Bisa enter. Nah, di sini berhasil TTL juga. Lalu kita coba di root teman-teman. Di router kita ping ke router teman-teman menggunakan localhostnya yaitu ping rtr min Debian. Kita bisa enter. Di sini sudah berhasil TTL. Kita di sini coba melakukan remote atau SSH ke server 1 Debian yaitu SSH usernya add, lalu kita coba masukkan localhostnya teman-teman, dan kita masukkan portnya teman-teman. Kita coba enter. Nah, di sini kita yes, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan remote menggunakan host teman-teman. Baik, kita lanjutkan materi yang ketiga yaitu konsep caching DNS server teman-teman. Nah, jadi untuk konsepnya seperti ini. Jadi dari komputer ini ketika ingin mengakses facebook.com dari komputer ini akan merequest
DNS ke local DNS server teman-teman. Nah, dari local DNS server ini akan request IP facebook.com ke server Google teman-teman. Nah, dari server Google ini akan memberi IP facebook.com tersebut ke local DNS teman-teman. Nah, IP-nya yaitu 157.240.208.35 teman-teman. Nah, pada local DNS server ini IP yang tadi sudah diberikan dari server Google akan disimpan di dalam cache dari local DNS server ini teman-teman. Nah, jadi ketika nanti komputer teman-teman ingin mengakses facebook.com kembali dari lokal komputer teman-teman hanya bertanya ke local DNS server teman-teman. Nah, dari local DNS server barulah akan memberi IP facebook.com ke komputer teman-teman. Lalu komputer teman-teman bisa langsung melakukan akses ke facebook.com teman-teman. Baik, kita masuk materinya keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server teman-teman. Nah, di sini langsung saja membuka router Debian teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan putih ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam router terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa menginstal bin 9 terlebih dahulu teman-teman. Nah, caranya yaitu apt install bin 9 teman-teman. Teman-teman bisa enter. Nah, di sini maka jika sudah terinstall, teman-teman bisa masuk ke dalam nano /etc /default /bin 9 teman-teman. Teman-teman bisa enter. Nah, pada option -u bin ini teman-teman bisa tambahkan -4 teman-teman. Nah, -4 ini tandanya bahwa option ini berjalan di IP versi 4 teman-teman. Kita bisa Ctrl XY lalu kita enter. Nah, di sini jika sudah kita masuk ke dalam nano untuk melakukan konfigurasi nano etc bin name.conf.option teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa enter saja. Kita bisa enter. Nah, di sini pada option atas ini kita tambahkan untuk konfigurasinya jadi seperti ini teman-teman. Kita tambahkan internal network lalu kita masukkan IP-nya teman-teman, IP dari klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan yaitu ACL internal network. Lalu kita bisa tambahkan di sini titik koma lalu kurung kurawal tutup buka, lalu di sini kita tambahkan, kita tab saja di sini kita tambahkan IP-nya yaitu 172.16.1.0 teman-teman. Lalu teman-teman bisa kasih titik koma, kita bisa enter. Nah, di sini kita kasih titik koma lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan pada di samping IP klien ini teman-teman bisa tambahkan IP lain dari semisal teman-teman ingin menambahkan IP dari server teman-teman. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya yaitu kita akan menambahkan yakni recursion yes dan allow query teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa nah di sini kita bisa tab saja. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan recursion yes lalu tutup. Kita bisa tambahkan konfigurasinya yaitu allow query lalu internal network teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan yaitu allow query kurung kurawal buka tutup teman-teman. Kita tambahkan internal network teman-teman. Nah, jadi untuk allow query ini kita ini di sini hanya mengallow internal network teman-teman. Maaf, di sini ada kesalahan yaitu pada
terlalu ke atas, tidak perlu ditambahkan titik koma teman-teman. Nah, jika sudah, kita yang terakhir yaitu pada di sini DNS sec validation kita ganti menjadi yes, lalu kita di sini enter saja. Nah, di sini kita tambahkan DNS sec enable teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan enable yes, lalu kita bisa tambahkan titik koma. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti ini teman-teman. Nah, kita di sini coba Ctrl X Y, kita enter. Nah, di sini kita coba mengecek apakah konfigurasinya sudah berhasil dengan cara name strip check conf teman-teman. Kita bisa enter. Nah, jika sudah berhasil maka tidak ada error teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang kelima yaitu konsep forwarding DNS server teman-teman. Nah, jadi bedanya dengan caching seperti ini. Untuk forwarding pada komputer kita ingin mengakses facebook.com. Nah, jadi komputer kita akan melakukan DNS request ke local DNS server. Nah, local DNS server ini tidak akan melakukan DNS request ke server Google, melainkan akan mengforward ke server Google. Nah, lalu pada server Google akan memberi IP facebook.com ke local DNS server teman-teman. Nah, DNS server ini akan melakukan forward ke komputer kita teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konsep dari DNS forwarding teman-teman. Baik, di sini kita sudah masuk materi yang terakhir yaitu konfigurasi forwarding DNS server teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita langsung saja buka di sini. Nah, di sini seperti tadi perintahnya yaitu nano /etc/bin/name.conf.option teman-teman. Lalu teman-teman bisa enter saja. Nah, teman-teman perhatikan pada forwarder ini teman-teman bisa hapus saja komennya. Nah, sama yang bawah juga kita hapus komennya. Kita bisa hapus, lalu kita bisa kasih spasi saja. Nah, di sini kita bisa tambahkan IP dari server Google-nya teman-teman, yaitu 8.8.8.8. lalu di bawahnya kita tambahkan sama, yaitu 8.8.4.4. nah, bedanya di atasnya titik 4.4, lalu kita tambah titik koma. Nah, pada tutupnya ini kita bisa hapus saja, lalu kita bisa tambahkan di bawahnya yaitu forward only teman-teman. Nah, jika sudah kita bisa titik koma. Nah, jadi seperti ini konfigurasi untuk DNS forwardingnya teman-teman. Kita bisa Ctrl X Y untuk meng-save-nya, kita bisa enter. Nah, jadi sekian materi dari saya. Sampai jumpa untuk bab selanjutnya teman-teman.